Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kali ini saya berbeda. Tuntutlah ilmu ke Pulau Madura. Madura adalah daerah di mana saudara kita yang dikenal ulet dalam berbisnis dan banyak di antara mereka yang kaya raya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari dari mereka. Orang Madura adalah perantau yang sangat ambisius dengan berbekal pepatah asapo angin, abental ombak, apajung sajadah, yang artinya berselimutkan angin, berbantal ombak, dan berpayung sajadah. Menurut beberapa keterangan, sebelum merantau mereka hanya wajib berbekal 3 hal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua berakhlak baik, yang ketiga taat beribadah. Dan katanya saat merantau mereka nggak perlu persiapan yang ribet, atau ibaratnya hanya berbekal baju seadanya yang menempel di badan mereka. Saya pernah diskusi sama salah satu pengusaha yang asli Madura. Beliau usianya sekitar 65 tahunan tapi badannya masih keker. Perusahaan beliau adalah salah satu penguasa limbah besi di salah satu kawasan industri. Saya pernah tanya sama beliau, "Pak Haji, gimana caranya bisa kaya raya seperti Bapak?" Lalu beliau menjawab, "Jadi begini ga, cuma ada 3 cara. Yang pertama, cari bahan baku semurah mungkin, lalu jual setinggi mungkin, tapi masih dalam batasan yang wajar. Yang kedua itu sedekah. Kamu siapkan aja uang kecil untuk kasih ke Pak Oga di perempatan, dan wajib suguhkan makanan atau minuman kalau ada tamu. Dan yang ketiga, ibadah setaat mungkin. Ya, kita tahulah, iman kadang-kadang naik turun, tapi upayakan sekuatnya untuk kita rajin ibadah." Mungkin buat kita semua terdengar bosan ya sama pepatah begitu, tapi selama beberapa kali saya main ke rumah beliau, selalu aja ada banyak tamu bergantian. Dan Pak Haji tersebut selalu suguhkan makanan dan selalu siapkan uang, ya pecahan 50 ribuan, 100 ribuan, dan selalu dikasih ke tamu-tamunya kalau mau pulang. Termasuk saya juga dikasih 300 ribu bahkan 500 ribu setiap pulang bertamu. Dan sering saya tolak sebetulnya, tapi beliau maksa. Bahkan kalau saya tolak, beliau malah nanya, "Kurang ya mas? Saya tambahin gak apa-apa." Dalam hati saya bukan saya gak butuh duit, tapi kan gak enak. Namun setelah 2 kali bertamu, akhirnya saya terima uang pemberian Pak Haji tersebut. Karena saya mikir, beliau sedang ingin beramal, dan akan sedih atau kecewa kalau pembeliannya ditolak. Oke, balik lagi ke materi. Beberapa jenis usaha orang Madura yang umum kita temuin adalah: yang pertama adalah jual beli besi tua, yang kedua jual furniture kayu, yang ketiga warung kelontong. Pertanyaan saya adalah, gimana mereka dapetin modal? Jawabannya hanya ada 2. Yang pertama, ada yang memang mereka kerja dulu sambil menabung, terus buka usaha. Dan yang kedua, mereka dimodalin oleh kerabatnya yang asalnya dari Madura juga. Biasanya kalau yang udah sukses di tanah rantau, mereka akan ekspansi cabang baru dengan sistem kerjasama dengan saudara atau kerabatnya yang asal Madura juga. Oke, kita sorot soal kerjasamanya ya. Jadi gini, mereka modalin kerabatnya misalkan 100 juta, dan selalu dievaluasi dalam 3 bulan sekali. Misalkan ada keuntungan 10 juta, mereka bagi hasil antara pemodal dan penjaga usaha tersebut. Tentunya makan dan lain-lain dihitung sebagai pengeluaran usaha, tapi harus masih dalam angka yang wajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka sepercaya itu ngemodalin kerabatnya? Yang pertama, solidaritas mereka tinggi, karena mereka satu daerah dan orang tersebut sudah dinilai bisa dipercaya. Yang kedua, sekalipun mitranya itu macam-macam, mereka kalau pulang kampung pasti dikucilkan di lingkungan dan di keluarganya. Dan pula usahanya kan rata-rata di tanah rantau, jadi mereka mikir 7 kali untuk nggak jujur. Oke, jadi poin yang bisa kita ambil dari orang Madura dalam berbisnis adalah: yang pertama, jujur itu kunci utama. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan harga yang bersaing, untung kecil tapi jumlah banyak. Yang ketiga, berakhlak baik sehingga bisa berbaur dengan warga setempat di tanah rantau. Yang keempat, solidaritas tinggi baik terutama dengan saudara sedaerahnya maupun lingkungan setempat.
Yang kelima, gaya hidup sederhana sebelum mereka betul-betul mapan. Yang keenam, investasi hasil usahanya seperti tanah, hewan ternak, properti atau buka ekspansi bisnis lainnya. Yang ketujuh adalah taat beribadah dan bersedekah. Itulah alasan kenapa orang Madura banyak yang sukses di perantauan. Semoga konten ini bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan konten saya selanjutnya. Salam UKM hebat.